fasilitator saya Bapak Juwari SPDMA. Yang saya hormati pengajar praktik saya Ibu Supiah SPDAU. Perkenalkan, nama saya Sumartini, unit kerja SD Negeri Peganjen, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Di sini saya akan praktik kucing, praobservasi, supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Slamet Nur Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Martini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak Slamet hari ini sedang sibuk, Pak? Alhamdulillah sudah selesai mengajar, sudah tidak sibuk lagi. Bisa minta waktunya sebentar ya Pak ya? Boleh. Begini Pak, terkait dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bapak. Sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi tujuan supervisi akademik itu untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak miliki. Begini ya Pak ya, nanti kita akan melakukan percakapan dulu, pra-observasi sebelum supervisi akademik. Dalam kegiatan pra-observasi ini Pak, kita hanya akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ringan ya Pak ya, terkait dengan persiapan Pak Slamet dalam supervisi akademik besok. Harapannya apa Pak dari percakapan ini nanti Pak? Ya, semoga percakapan pada hari ini dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, terutama dalam hal persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran seperti itu, seperti penyusunan perangkat ajar, media, dan lain-lain sebagainya. Mohon masukannya nanti. Baik Pak ya. Jadi harapannya nanti kompetensi yang Pak Slamet miliki dapat meningkat. Ya. Kemudian kita akan sharing aja ya Pak ya terkait dengan penyusunan perangkat ajar, baik RPP, media dan sebagainya ya Pak ya. Dan mungkin nanti bisa saran-saran apa masukan dari saya begitu Pak ya. Pelajaran apa ya Pak ya besok ya yang ingin Bapak lakukan di kelas Bapak? Kemarin saya merencanakan pembelajaran pada muatan pelajaran IPA Bu pada tema 9. Materinya apa Pak? Materi tentang zat tunggal dan campuran. Jadi besok pada kegiatan supervisi akademik, Pak Slamet akan mempraktikkan pembelajaran IPA tema 9 ya Pak, dengan materi zat tunggal dan campuran. Dalam RPP yang sudah Pak Slamet buat, tujuan pembelajarannya apa ya? Kemarin saya sudah buat 3 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama itu melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan apa itu zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi ya, dalam bentuk kelompok, siswa dapat menuliskan contoh zat tunggal dan campuran. Kemudian yang terakhir yaitu melalui penugasan, siswa dapat melakukan membuat laporan pengamatan pengelompokan zat tunggal dan zat campuran. Banyak sekali ya Pak tujuannya. Terkait dengan 3 tujuan yang ingin Pak Slamet capai dalam kegiatan pembelajaran besok ya. Tentunya Pak Slamet sudah mempersiapkan ya Pak, persiapan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran besok. Kira-kira persiapan apa Pak yang sudah Pak Slamet lakukan? Yang pertama seperti biasa Bu, kita buat RPP, kemudian media ajar, LKPD, soal evaluasi, lembar penilaian seperti itu. Persiapan yang sudah Pak Slamet buat untuk rencana pembelajaran besok itu sudah komplit sekali ya Pak ya, terkait dengan pelaksanaan besok pagi. Menurut Bapak, materi yang akan Bapak ajarkan ke anak ini termasuk materi yang susah atau yang mudah? Kalau menurut saya itu kemampuan anak itu berbeda-beda Bu. Seperti itu. Di dalam kelas itu ada anak yang pintar, ada anak yang sedang, ada juga anak yang perlu bimbingan seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menyampaikan materi supaya setiap kemampuan anak itu bisa terfasilitasi. Oke Pak. Menurut Bapak ya, bagaimana dengan kesiapan belajar anak dalam mengikuti pembelajaran besok pagi? Ya, ada beberapa siswa yang memang sudah memiliki kemampuan prasyarat untuk menuju ke materi tersebut. Tapi ada juga beberapa siswa yang memang perlu bantuan yang khusus untuk bisa menerima materi apa yang akan kita sampaikan besok.
terkait dengan supervisi akademik besok Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan yang ada dalam diri Bapak? Besok saya merencanakan untuk pengembangan kompetensi dalam hal pengelolaan kelas. Jadi harapannya nanti siswa bisa secara antusias, aktif, semangat dalam belajar, baik itu dalam kegiatan tanya jawab, diskusi, ataupun kegiatan yang lainnya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan kompetensi pengelolaan kelas ya Pak. Mungkin ada kompetensi lain Pak yang ingin Bapak kembangkan? Hal terbaru yang mungkin bisa saya coba untuk besok itu adalah saya merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi meskipun saya sendiri masih belum begitu paham, tapi sepertinya dengan proses kegiatan berdiferensiasi tersebut, anak-anak dengan kemampuan yang berbeda itu bisa terfasilitasi. Jadi untuk saat ini yang kompetensi yang Bapak kembangkan itu pengelolaan kelas ya Pak. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak akan melakukan dalam kegiatan pembelajaran besok ya Pak. Kira-kira dalam kegiatan pembelajaran besok itu diferensiasi apa yang akan Bapak lakukan? Saya merencanakan ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Jadi sebenarnya dalam RPP kan Bapak sudah merencanakan untuk melakukan diferensiasi yang akan dipraktekkan besok pagi, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk ya Pak ya. Tapi Bapak masih ragu ya Pak untuk mengembangkan saat ini karena masih baru pertama kali untuk mencoba terkait dengan pembelajaran berdiferensi, begitu ya Pak ya. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi pengelolaan kelas ya Pak, tentunya Pak Selamat sudah punya strategi tertentu. Coba ceritakan Pak, bagaimana strategi Bapak untuk mengembangkan kompetensi pengelolaan kelas sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, yang pertama seperti tadi Bu, yang menyiapkan perangkat ajar seperti itu. Kemudian dalam pengelolaan kelas, kegiatan pembelajaran pertama itu nanti kegiatannya klasikal seperti itu dulu. Kemudian melakukan tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Kemudian kita bentuk kelompok. Nah, dalam kelompok itu nanti siswa bisa berdiskusi. Kemudian guru memberikan penugasan berupa LKPD. Ada juga nanti yang praktek juga langsung ke lapangan. Nah, ini itu untuk diferensi proses, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya strategi Bapak itu juga sudah komplit ya, mengikuti dari dilaksanakan pembelajaran secara klasikal dulu, kemudian ada kegiatan tanya jawabnya, dibuat dalam kelompok-kelompok, kemudian ada yang tadi diferensiasinya anak berpraktek langsung dengan alam sekitar ya, dengan lingkungan sekolah yang ada di situ, begitu ya Pak ya. Saya rasa Pak ya untuk besok itu sudah lengkap persiapan yang Bapak susun. Kemudian untuk semoga Pak ya besok itu kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, gitu Pak ya. Sama-sama ya, sukses untuk Pak Selamat besok pagi ya. Saya rasa percakapan coaching kita hari ini sudah cukup Pak untuk kegiatan pembelajarannya besok pagi ya Pak ya. Nanti saya akan melakukan observasi pada kegiatan yang Bapak lakukan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Pak Selamat ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dari Sabang sampai Merauke, pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang materi. Coba materi itu apa? Ada yang masih ingat? Tunjuk tangan.
materi. Ya, Jijan. Segala sesuatu yang menempati ruang dan menempati masa. Bagus. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa. Coba materi apa saja yang ada di bumi kita ini? Tunjuk tangan. Ya, kakak. Air. Guna. Tanah. Ada apa lagi? Ayo, ya. Oksigen. Oksigen. Ada air, tanah, oksigen, udara, ya, dan sebagainya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal dan campuran. Nanti kita ada 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak bisa menjelaskan apa itu zat tunggal dan campuran. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak bisa memberikan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang termasuk zat tunggal dan campuran. Tujuan yang ketiga, nanti anak-anak membuat laporan tentang pengelompokan zat tunggal dan campuran. Nah, ini Pak Slamet akan tampilkan sebuah video. Video tentang zat tunggal dan campuran. Baik anak-anak, ada pembahasan materi dalam video kali ini, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai zat tunggal, kemudian yang kedua kita belajar tentang campuran, dan yang ketiga kita akan belajar tentang materi pemisahan campuran. Nah, jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali materi, misalnya kalian perhatikan pada lingkungan sekitar ini, yaitu ada batu, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada rumput, ada bunga, dan udara yang kita hirup. Nah, benda-benda tersebut disebut dengan materi. Berdasarkan sel penyusunnya, materi itu dapat dibedakan menjadi 2 anak-anak, yaitu yang pertama ada zat tunggal, dan yang kedua ada yang namanya campuran. Zat tunggal merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Adapun contoh dari zat tunggal itu ada air, kemudian ada emas, kemudian ada gula, dan juga ada garam. Serta masih banyak lagi contoh zat-zat tunggal yang ada di alam semesta ini, anak-anak. Campuran merupakan suatu gabungan dari 2 zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifat masing-masing. Adapun contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada campuran air dan bubuk susu, kemudian yang ketiga ada udara, dan yang keempat itu ada jus. Nah, di mana tanah, kemudian susu, udara, dan jus ini merupakan contoh-contoh dari suatu campuran. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Coba tunjuk tangan dan tahu. Ya, dan Tunggal adalah materi yang hanya terdiri atas satu jenis materi ya, saja. bagus. Zat tunggal adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat saja. Dari video tadi, zat tunggal itu dibedakan menjadi berapa anak-anak? 2. Ada namanya unsur, ada namanya zat. Contoh zat tunggal yang ada di sekitar kita tadi contohnya apa saja? Gula, garam, air, dan sebagian emas 24 karat ya. Emas yang masih murni loh ya, belum yang dicampur dengan zat lain. Nah, kalau emas murni berarti kandungannya itu hanyalah emas saja. Nah, tidak ada unsur peraknya, tidak ada unsur tembaganya, dan sebagainya. Kemudian zat campuran. Apa itu campuran? Coba Dela. Ya, kumpulan atau gabungan atau kombinasi dari 2 atau lebih zat. Nah, anak-anak sudah sedikit memahami materi tadi. Coba agar lebih paham, agar lebih mengerti tentang materi zat tunggal dan campuran ini, coba anak-anak nanti membuat ringkasan materi. Nah, ringkasan materinya nanti ada 4 kelompok. Pak Slamet bagi 2 kelompok, nanti
menulis materi berdasarkan video, 2 kelompok nanti melihat materi yang tertempel di dinding luar kelas. Nah, paham? Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Tentu ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Nah, apa itu materi? Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali materi. Dan setiap materi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari materi lainnya, dan juga berdasarkan pusat pentingnya. Anak-anak sudah membuat ringkasan materi tentang zat tunggal dan campuran. Sekarang, tugas berikutnya, Pak Slamet akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya nanti mengelompokkan zat tunggal dan campuran. Nah, nanti 2 kelompok yang di luar tadi mencari contoh zat tunggal dan campuran yang ada di sekitar sekolah. Paham? Nah, nanti dilaporkan kemudian dicatat di tabel pengelompokan ini. Misalkan kalian menemukan tanah, nanti ditulis di sini masuk zat tunggal apa campuran. Misalkan kalian menemukan lagi air itu termasuk zat tunggal apa campuran, nanti dimasukkan ke dalam tabel. Untuk kelompok 2 yang ada di dalam kelas, nanti kalian tinggal melihat membaca materi yang ada di LKPD. Kemudian contoh benda yang termasuk zat tunggal dan campuran kalian langsung tuliskan pada tabel yang ada di LKPD bagian belakang. Paham? Tulis dulu anggota kelompoknya. Gula termasuk zat tunggal. Termasuk zat tunggal. Coklat adalah termasuk zat campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberitahukan hasil kelompok kami. Emas 24 karat termasuk zat tunggal. Cap susu campuran dan air zat tunggal. Tanah campuran. Gula zat tunggal. Udara campuran. Garam zat tunggal. Jus campuran. Kira-kira sudah benar semua atau belum? Ya, benar semua. Sudah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberitahukan hasil diskusi kami. Air termasuk zat tunggal. Emas 24 karat termasuk zat tunggal. 8 karat termasuk zat campuran. Campuran air dengan kopi termasuk zat campuran. Udara termasuk zat campuran. Sirup termasuk zat campuran. Garam termasuk zat tunggal. Gula termasuk zat tunggal. Dan campuran air termasuk zat tunggal. Campuran. Sudah benar semua? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Hari ini kita sudah belajar tentang materi IPA, materi zat tunggal dan campuran. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti dikerjakan secara individu, masing-masing anak mengerjakan sendiri-sendiri. Tulis nama dan nomor absennya dulu ya. Semangat.
cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran pada besok hari Jumat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Selamat? Alhamdulillah. Martin, mana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Bapak ada waktu Pak ya? Ya, Ini saya mau minta waktu Pak. Sudah tidak sibuk Pak? ya alhamdulillah sudah selesai mengajar. Ini tidak lanjut dari kemarin setelah observasi dan setelah Pak Selamat praktik pembelajaran. Kegiatan selanjutnya kita sampai pada kegiatan pasca observasi ya Pak. Kita santai saja Pak ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Selamat. Begini Pak ya, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Saya merasa lega karena apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya yang membuat FPP dan saya sudah berhasil melaksanakannya dengan lancar. Gitu, Pak. Proses pembelajaran kemarin bagaimana menurut Bapak? Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana Pak? Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar meskipun di tengah-tengah pembelajaran ada beberapa kendala atau kesulitan baik dari saya maupun dari siswa. Bagaimana dengan respon murid-murid pada saat kegiatan pembelajaran kemarin? Siswa sangat antusias, termotivasi, ya, sangat aktif dalam pembelajaran. Dilihat dari mereka sangat antusias sekali, sangat mengikuti pelajaran. Ada juga yang dari segi kepercayaan diri mereka sudah muncul ketika mereka menyampaikan laporan di depan kelas, di depan teman-temannya. Mereka sudah seperti itu. Kemarin kan Bapak sudah merumuskan beberapa tujuan pembelajaran ya Pak. Dari kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan? Dari 3 tujuan pembelajaran itu alhamdulillah sudah tercapai semua Bu. Pak ya. Kemudian apakah selama proses pembelajaran itu murid mengalami kesulitan? Ya, murid awalnya tidak mengalami kesulitan, tapi ada beberapa siswa yang memang mengalami kesulitan mungkin karena gaya belajar mereka yang berbeda-beda seperti itu. Apa tantangan yang Pak Selamat hadapi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, ini kan kemarin pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi tantangan saya yang paling berat mungkin dalam pengelompokan siswa. Ya, jadi mungkin dari karakter siswanya seperti apa, kemudian pembelajaran siswa seperti apa, itu menurut saya bagi saya itu tantangan. Bagaimana strategi Bapak untuk menghadapi tantangan yang ada Pak? Yaitu kemarin saya mencoba untuk melakukan diferensiasi, baik itu konten, proses maupun produknya. Jadi anak-anak dipetakan, dikelompokkan menurut gaya belajar mereka masing-masing. Jadi Bapak sudah memetakan dalam pembentukan kelompok itu sesuai gaya belajar anak. Iya, betul. Kemudian hal apa yang Bapak dapatkan dari proses pembelajaran kemarin? Jadi kemarin anak-anak sangat antusias ya, ketika mereka ada yang melihat video, ada yang membaca materi pada majalah dinding, ada yang praktek langsung. Jadi menurut saya itu adalah hal baru bagi saya, bagaimana bisa memfasilitasi, mengakomodasi minat mereka seperti itu. Bagaimana kemarin kan sebelum kegiatan pembelajaran ada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Bagaimana dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ketika proses pembelajaran? Ya, kemarin saya ingin mengembangkan kompetensi pengelolaan kelas ya Bu ya. Pada pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Jadi siswa mulai dari awal, dari tengah sampai kegiatan akhir, alhamdulillah semua sudah berjalan. Dari catatan hasil observasi saya ya Pak, ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin,
Itu untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan memang sudah terlihat semuanya sudah tercapai sesuai dengan harapan. Kemudian kegiatan pembelajaran juga sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah Bapak susun dan skenario yang sudah dibuat. Kemudian anak-anak juga aktif baik dalam kegiatan tanya jawab maupun diskusi dalam kelompok. Kemudian walaupun Pak Selamat itu baru pertama kali yang mencoba kegiatan berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak juga sudah terlihat mengikuti dengan baik. Pak Selamat sudah bisa mendiferensiasikan mereka baik dalam proses maupun konten yang sudah Bapak buat dan produk juga. Kemarin juga anak-anak antusias karena kegiatan mereka tidak hanya di dalam kelas tapi juga kegiatan di luar kelas. Jadi langsung dengan benda nyata dengan benda konkret ya Pak. Kemudian Pak, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk kegiatan selanjutnya Pak? Jadi untuk kegiatan selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Jadi menurut saya kemarin saya mengalami kesulitan dalam penyusunan RPP tersebut dan untuk kedepannya saya ingin lebih baik lagi dalam penyusunan RPP. Mungkin apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan tadi ya Pak ya kompetensi menyusun RPP itu? Mungkin rencananya apa Pak untuk strategi? Mungkin saya akan lebih banyak berdiskusi dengan senior-senior saya, kemudian dapat mencari referensi dari sumber-sumber lain bisa dari internet maupun dari buku-buku. Begitu Pak ya. Kemudian begini Pak ya, kesimpulan dari seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan ini, kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil? Kesimpulannya pembelajaran berdiferensiasi tersebut memang manfaatnya sangat besar bagi siswa terutama karena dengan gaya belajar mereka yang beragam dalam satu kelas tersebut mereka dapat terfasilitasi semua. Jadi beda kalau pembelajaran klasikal kan harus A semua, tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini berbeda. Jadi si A mungkin gaya belajarnya dengan gambar, si B dengan video dan sebagainya, semua itu terfasilitasi, sangat bermanfaat bagi siswa. Saya juga setuju Pak dengan pendapat Bapak. Jadi saya rasa Bapak ini luar biasa ya. Kemarin sudah mengembangkan kompetensi pengelolaan kelas, kemudian selanjutnya nanti pembelajaran berdiferensiasi, luar biasa sekali Pak. Saya yakin Bapak itu mampu untuk mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki dan akan melaksanakan pembelajaran yang berdampak pada murid. Saya rasa percakapan kita itu cukup sampai di sini Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk kita saling berbincang-bincang. Cukup sekian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.